mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 30. Selamat mendengarkan. Gabriel membuktikan ucapannya dengan mendatangi langsung orang tua Alana di Singapura. Laki-laki itu ingin membuktikan keseriusannya pada wanita yang awalnya memang dijodohkan dengannya. Jadi kamu kesini ingin melamar putriku? Bukankah sebelumnya kamu sudah menolaknya? Tanya Alvaro dengan tatapan menyelidik. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi putrinya, Alvaro tentu tidak rela jika putrinya dipermainkan seperti sekarang. Iya, benar Om. Maaf karena saya sudah mengecewakan Om dan Tante dan juga Alana. Tapi sebenarnya saya ingin menikahi Alana bukan karena dia yang dijodohkan dengan saya, tapi karena saya suka sama Alana sejak pertama bertemu. Gabriel melirik gadis cantik yang ada di sebelahnya. Pertemuan pertama mereka di rumah sakit telah sukses membuat hati Gabriel terpikat. Yang awalnya ingin menjadikan Alana kasih pura-pura, sekarang malah benar-benar ingin mengikat Alana dalam tali pernikahan. Jadi kamu sudah jatuh cinta sama Alana sejak pandangan pertama? Begitu. Terus, kenapa dulu kamu menolak? Menyesalkan setelah tahu anak tante cantik? Goda Ana sembari melirik putrinya yang sedari tadi senyum-senyum bahagia. Gabriel kembali menatap Alana dan mengganggu. Iya, anak tante memang sangat cantik. Makanya saya ingin menikmati kecantikannya setiap hari, kalau boleh. Ana memperhatikan putrinya yang pasti sedang melayang-layang saking bahagia. Malum saja, sebenarnya dari Alana masih dalam kandungan Ana, gadis itu sudah menyukai Gabriel. Bahkan Ana sampai membelikan banyak mainan untuk Gabriel supaya bocah itu mau mencium perutnya waktu itu. Kalau memang kalian sama-sama serius, yang lebih baik memang langsung menikah saja. Siapa tahu dengan kalian menikah, Alana bisa berubah tidak rewel lagi. Putus Alvaro yang akhirnya mengizinkan Gabriel untuk menikahi putrinya. Daddy! Alana berteriak dan langsung menghampiri sang ayah untuk dipeluk. Kurang-kurangin manja sama Daddy, katanya mau nikah sama Kak Bel. Goda Ana yang turut bahagia dengan kebahagiaan yang kini dirasakan putrinya. Tenang Tante, saya akan memanjakan Alana seperti orang tua memanjakan dia, kata Gabriel dengan sangat yakin. Kania dan Satria sedang jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan saat Ana menelpon mereka. Ibu kandung Satria itu menyampaikan kabar bahagia tentang rencana pernikahan Alana. Ana juga mengatakan bahwa orang tua Gabriel, yaitu Bara dan Seina, akan terbang ke Singapura untuk membicarakan masalah pernikahan Alana dan Gabriel. Setelah mendapat kabar bahagia itu, Kania jadi ingin ikut ke Singapura untuk menghadiri acara lamaran Alana. Kita nggak akan kemana-mana sayang. Aku lebih khawatir sama anak kita daripada Alana, kata Satria yang sangat tidak menyetujui keinginan istrinya itu. Ya, kok gitu sih mas? Aku kan juga pengen menghadiri momen penting buat Alana. Masa si Erik sendiri ada acara penting malah kita nggak datang? Aku bilang enggak ya enggak. Kita pernah kehilangan calon anak kita sayang. Jangan sampai nanti kita menyesal. Apalagi acara kumpul-kumpul keluarga gini pasti bikin kamu kecapean. Aku nggak mau itu terjadi. Nanti biar Gio videokan saja, kita tinggal nonton. Satria melirik asistennya yang mengawasi tidak jauh dari posisinya saat ini. Sementara itu Kania hanya menengus karena gagal ke luar negeri. Padahal aku kan juga ingin merasakan pergi ke luar negeri, mas. Kania merengut dan berjalan mendahului sang suami mendadak panik. Jangan-jangan Kania ngidam ingin liburan ke luar negeri. Acara lamaran Gabriel dan Alana berjalan dengan lancar. Meski hanya dihadiri oleh keluarga inti, tapi sama sekali tidak mengurangi rasa bahagia dari dua manusia yang kini telah terikat. Satria dan Kania pada akhirnya juga tetap menghadiri acara lamaran Alana dan Gabriel. Tentu saja setelah mendapatkan izin dari dokter kandungan Kania. Setelah acara lamaran sederhana itu, kini kedua keluarga sedang berkumpul untuk membicarakan tanggal pernikahan Alana dan Gabriel. Hingga akhirnya telah disepakati pernikahan Gabriel dan Alana akan diadakan 3 bulan lagi di ibu kota. Bara dan Shena memang menginginkan pernikahan Gabriel diadakan di negara mereka, mengingat kesehatan kakek Gabriel yang sedang menurun. Gabriel, apa kamu ingat waktu kecil Mommy belikan kamu mainan Spider-Man banyak? Tanya Ana setelah berbisik-bisik dengan Seina. Mommy ngasih orang kok diungkit-ungkit sih, gak baik tahu. Saut Alana yang protes karena pertanyaan ibunya itu.
Ingat kamu, itu hadiah karena aku mau peluk dan cium Alana yang masih di perut kan? Gabriel melirik calon istrinya yang seketika langsung mengurutkan keningnya. Satria yang tadinya sudah lupa dengan kisah itu kini mendekati Kania dan berbisik. Sudah kubilang kan, kalau Alana itu kecintilan dari kecil. Di perut Mami aja udah bisa keganjanan sama Gabriel. Masa cewek ngajar-ngajar cowok? Mas, kamu kok gitu banget sih? Aku ini lagi hamil. Kalau nanti anak kita perempuan, terus kayak Alana gimana? Ya gak mungkin lah saya. Ini kan anak aku sama kamu. Mana bisa Alana nyumbang kecintilannya buat anak kita? Balas Satria sembari mengelipkan matanya. Mami, itu pasti bukan aku. Itu kemauan Mami sendiri. Suara protes Alana membuat perhatian semua orang tertuju padanya, termasuk Satria dan Kania. Mana ada. Kamu yang mau itu sayang. Semua orang hamil itu pasti merasakan yang namanya ngidam. Rasanya kepengen sesuatu yang harus dipenuhi pas hamil gitu. Ana membela dirinya. Iya benar. Waktu Mami hamil Bianca juga begitu kok. Itu pasti keinginan kamu juga, Alana. Saud Sena yang turut menggoda calon menantunya. Si Bianca dulu ngidam parfumnya Omondi yang harganya $2.000. Sekarang koleksi parfumnya ada yang 3 kali lipat harganya. Saud Bara ikut membenarkan apa yang istrinya katakan. Ih, semua orang kok mojokin aku sih? Kabil, tolongin aku dong. Alana menggoyangkan tangan Gabriel berharap mendapat pembelaan dari calon suaminya. Tolongin apaan, Alana? Nanti juga kalau kamu udah hamil juga membenarkan kata-kata Mami kita kok. Balas Gabriel yang ternyata juga ikut menggoda Alana. Alana semakin merajuk karena semua orang malah menggodanya. Alana akan berulang tahun 3 hari lagi. Untuk memberi kejutan pada calon istrinya, Gabriel meminta izin pada Satria untuk mengajakannya memilih hadiah yang akan Gabriel berikan pada Alana. Meski merasa canggung, tapi Kania tetap membantu Gabriel karena sudah mendapatkan izin dari Satria. Dia menemui Gabriel di pusat perbelanjaan untuk mencari hadiah. Ternyata Alana juga ada di mall itu untuk membeli kosmetik yang kebetulan habis. Saat melihat Gabriel dan Kania, pikiran gadis itu langsung negatif saja. Apalagi mereka hanya berdua dan diikuti seorang pengawal. Awalnya Alana tidak ingin menaruh curiga. Dia masih berusaha menghubungi calon suaminya. Sialnya Gabriel malah berbohong karena tidak ingin rencana kejutannya diketahui Alana. Gabriel mengatakan pada Alana bahwa dia sedang ada rapat dengan klien di luar kota. Kenapa Gabriel bohong? Secara kebetulan 2 orang di depan Alana juga sedang memperhatikan Gabriel dan Kania. Bukankah itu Kania ya? Tanya salah satunya. Iya itu Kania. Kok lakinya bukan yang sama di pernikahan kemarin sih? Jangan-jangan ganti lagi. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak. Gak nyangka ya, kelihatannya aja alim. Taunya doi laki orang juga. Yang kemarin aja hasil ngerebut dari istri sah. Terus yang ini hasil ngerebut dari siapa lagi? Gabriel dan Kania kini sibuk mencari hadiah untuk ulang tahun Alana. Sementara gadis yang akan berulang tahun itu malah salah paham dengan hubungan calon suami dan kakak iparnya. Saat Alana akan menghampiri Gabriel dan Kania, tanpa sengaja Kania hampir terpleset karena ada tumpahan es yang dibawa oleh anak kecil. Lalu secara refleks Gabriel menangkap pinggang Kania supaya tidak terjatuh. Dari tempat Alana berdiri, adegan itu terlihat seperti Gabriel yang sengaja memegang pinggang Kania. Dengan sigap Alana langsung merekam apa yang dilihatnya dengan kamera ponsel, supaya nanti dia memiliki bukti untuk menceritakan pada kakaknya. Satria pasti akan marah nanti karena diam-diam istrinya berselingkuh dengan calon iparnya. Melihatnya saja sudah membuat Alana kecewa dan sakit hati. Apalagi saat melihat Gabriel tersenyum canggung pada Kania. Mungkin memang benar, jika wanita yang merebut laki-laki beristri pasti akan mengulangi hal yang sama. Alana yang kesal memilih pulang ke rumah daripada mencari tahu hal-hal yang akan membuatnya kecewa. Meski dia belum mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alana menangis terseduh dan mencurahkan kekecewaannya pada sang ibu. Dia menceritakan apa yang dilihatnya di mall. Saat Kania pulang, wanita itu disambut tatapan marah adik iparnya. Juga ekspresi bingung ibu mertua yang membuat Kania bertanya-tanya. Ada apa, Ma, Alana? Tanya Kania setelah ikut bergabung dengan ipar dan mertuanya. Alana hendak menjawab langsung, tapi ibunya langsung menahan tangan putrinya. Kamu dari mana, Kania? Tanya Mami Ana yang berusaha untuk tidak memihak siapapun.
Meski Alana adalah putri kandungnya, tapi Kania juga istri yang sangat dicintai putranya. Oleh karena itu, Ana berusaha untuk netral, berada di antara keduanya sebagai penengah. Aku dari Mama, beli celana khusus hamil. Jawab Kania yang kemudian duduk di depan ipar dan mertuanya. Aku lihat Mbak Kania sama Gabriel di mall. Apa Mbak Kania sengaja pergi sama calon suamiku? Tanya Alana dengan kesal. Kamu tahu dari mana? Tanya Kania. Dia sudah berjanji dengan Gabriel untuk tidak mengatakan apapun pada Kania tentang kejutan ulang tahun untuk gadis manja itu. Sayangnya Alana sudah tahu lebih dulu. Apakah rencana kejutan itu telah gagal? Alana tertawa sinis karena pertanyaan kakak iparnya. Dia merasa Kania seperti wanita murahan yang tidak tahu malu. Ternyata benar ya. Sekali jadi perebut suami orang, maka akan merebut laki-laki lain itu bukan hal mudah. Sekali pelakor, tetap pelakor. Kata Alana sembari menunjuk wajah Kania dengan jari telunjuknya. Alana, jaga bicaramu. Saut ibu gadis yang sebentar lagi akan menikah itu. Kania mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti apa yang sedang Alana tuduhkan. Apa gadis itu merasa cemburu karena dia pergi bersama Gabriel untuk mencari hadiahnya? Belum sempat Kania menjawab, Satria telah datang terlebih dulu dan merangkul pundak istrinya. Alana, jangan asal menuduh. Kamu itu cuma cemburu gak jelas. Saud Satria yang tidak terima karena adiknya dengan seenak hati menghina istrinya. Aku gak asal menuduh. Aku gak cemburu. Tapi lihat ini. Alana menyalakan ponsel dan membuka rekaman yang berhasil diambilnya saat melihat Gabriel dan Kania bermesraan. Satria dan Kania melihat langsung apa yang membuat Alana salah paham dan sangat marah itu. Seketika mata Satria melirik istrinya yang juga terkejut dengan video itu. Ini gak seperti itu kok mas. Aku tadi hampir kepleset. Terus Mas Gabriel tolongin aku. Ini salah paham Alana. Kania merasakan dadanya berdebar hebat. Dia takut jika Alana dan Satria tidak mempercayai apa yang ia jelaskan. Sejak awal Satria sudah mengizinkan istrinya pergi dengan Gabriel. Meski Kania menolak, tapi Satria meyakinkan pada sang istri bahwa dia mempercayai Kania sepenuhnya. Toh mereka juga tidak hanya pergi berdua. Ada pengawal yang mengikuti Kania. Itu sebabnya Satria mengizinkan Kania pergi bersama Gabriel. Alana, apa kamu tidak lihat? Di belakang mereka itu ada pengawal. Tidak mungkin mereka sengaja bermesraan di tempat umum. Di depan pengawal yang selalu melaporkan apa yang Kania lakukan. Pasti ada sesuatu yang membuat calon suamimu itu sampai berani memegang pegang istriku. Jelas Satria sambil menatap adiknya dengan kesal. Rasa cemburu Alana pada Kania terlalu berlebihan menurut Satria. Mungkin karena Alana memang anak manja yang belum bisa berpikir dewasa. Makanya dia asal menuduh begitu saja. Alana, lebih baik kamu tanya sama Gabriel apa yang sebenarnya terjadi sampai dia bisa bersama Kania di mall itu. Mami Ana mencoba menjadi penengah yang baik. Masalah yang melibatkan Kania dan Alana tentu akan mempengaruhi hubungan kakak adik antara Satria dan Alana. Satria pasti akan membela istrinya. Sedangkan Alana pasti akan berpegang dengan apa yang difikirkan dan diyakininya. Jangan sampai hubungan kakak beradik yang memang jarang akur itu harus ternoda karena kesalahpahaman saja. Gabriel udah gak jawab telepon dari aku, Mam, dari tadi. Terakhir aku telepon, waktu mereka ada di mall itu dan masuk ke toko perhiasan. Dan saat aku tanya, Gabriel bilang ada rapat. Itu artinya Gabriel bohongin aku demi bisa jalan sama pelakor ini, Mam. Lagi-lagi Alana menuding kakak iparnya karena pikiran negatifnya. Bagi Kania, apa yang dituduhkan Alana itu bisa dimaklumi. Memang, pandangan orang tentang dirinya yang pernah masuk ke dalam rumah tangga orang lain dan merusaknya, itu akan selalu negatif. Sekalipun dia tidak bersalah dalam hal ini. Dia yang gak jawab telepon kamu, kenapa kamu nyalain istriku? Gadis itu tidak tahu apa yang sebenarnya Gabriel rencanakan sampai menimbulkan salah paham seperti sekarang. Seperti dugaan Mami Ana, Satria pasti akan membela istrinya karena laki-laki itu memang sangat mencintai Kania. Alana, aku minta maaf karena sudah bikin kamu salah paham. Aku sama Mas Gabriel itu gak ada hubungan apa-apa. Aku cuma bantu dia beli sesuatu, bukannya aku menggurui. Tapi kamu dan Mas Gabriel akan menikah. Dan itu pasti butuh fondasi yang kuat. Menikah itu butuh saling percaya, Alana. Kalau kamu saja tidak bisa percaya dengannya, lalu bagaimana nanti kalian menjalani rumah tangga? Kania tidak ingin membocorkan kejutan Gabriel untuk Alana.
Tapi dia sendiri juga tidak mau Alana mencurigainya seperti ini. Dia sangat menyayangi Alana yang baru beberapa bulan ini dikenalnya. Hanya benar Alana, mungkin Gabriel sedang menyiapkan sesuatu untuk kejutan di hari pernikahan kalian nanti. Jangan langsung menuduh apa yang kamu lihat itu belum tentu yang sebenarnya terjadi. Apalagi kan kamu hanya melihatnya dari jauh. Kamu tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan, bukan? Mami Ana mengusap punggung putrinya yang kini menatap kakak iparnya dengan bibir manyun. Alana masih sangat labil, apalagi dia memang sangat menyukai Gabriel. Mungkin faktor itulah yang membuat gadis ini dengan mudah mencurigainya tanpa mencari tahu dulu apa yang terjadi. Lihatlah, Mom. Anak Mom itu masih seperti anak kecil. Kayak begitu masa mau dinikahin? Kasihan suaminya, mending suruh Gabriel cari istri yang lain aja. Goda Satria yang masih kesal dengan adiknya itu. Bersambung.